Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang optimasi desain geometri bilah turbin angin menggunakan algoritma genetika. Di sini saya akan menyampaikan beberapa bagian terpenting mengenai turbin angin dan beberapa penjelasan mengenai optimasi menggunakan algoritma genetika. Alasan saya menggunakan algoritma genetika dikarenakan algoritma genetika ini merupakan algoritma yang sangat kuat, yang sangat kokoh atau robustness, di mana merupakan algoritma metaheuristik dengan pencarian global stokastik yang meniru proses evolusi makhluk hidup. Algoritma genetika melakukan pencarian solusi pada kumpulan data yang disebut populasi melalui prinsip ketahanan hidup. Algoritma genetika ini membangkitkan populasi yang terdiri dari beberapa kromosom menggunakan nilai acak yang menyediakan berbagai kemungkinan solusi. Solusi direpresentasikan oleh pengkodean pada kromosom. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan algoritma secara singkat. Kemudian di sini saya hanya akan membahas tentang horizontal axis wind turbine. Mungkin ada jenis-jenis turbin yang lain seperti VAWT, ada Darius, dan masih banyak lagi. Namun di sini saya hanya berfokus pada horizontal axis wind turbine. Horizontal axis wind turbine ini kita lihat di beberapa tempat, mungkin di luar negeri sudah banyak yang menggunakan pembangkit listrik tenaga angin seperti ini ya. Mungkin di Indonesia juga ada di sekitar pantai yang mempunyai potensi angin yang cukup tinggi untuk menggerakkan turbin-turbin angin. Pada dasarnya turbin angin ini mengubah energi dari angin menjadi energi mekanik atau tenaga mekanik, sehingga untuk mengukur atau melihat kemampuan atau kapasitas dari turbin angin ini mengekstrak energi angin dapat dilihat dari tenaga atau power mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin itu sendiri. Nah, di bawah ini merupakan formulasi bagaimana cara untuk mengetahui power mekanik yang dihasilkan oleh turbin angin. Power mekanik turbin sama dengan CP dikali setengah dikalikan rho dikalikan area A dan dikalikan dengan V pangkat 3, di mana CP ini merupakan koefisien power yang merupakan efisiensi dari turbin angin itu sendiri. Seberapa efisiensi turbin angin itu dapat mengekstrak energi angin. Kemudian rho ini adalah kepadatan molekul angin atau densitas dari molekul angin. Biasanya untuk angin 1 atm itu mempunyai nilai 1,23 kg per meter kubik. Kemudian untuk A atau luas area ini adalah merupakan luas area rotor turbin dengan satuan meter persegi. Kemudian V ini adalah kecepatan dari angin dengan satuan meter per second. Nah, dari mana nilai CP ini diperoleh? Kalau kita perhatikan dari rumus yang ini tadi, besarnya PT atau power mekanik turbin ini ditentukan oleh beberapa variabel di sini ya. Terutama adalah CP. Nah, CP ini merupakan koefisien power yang merupakan efektivitas atau efisiensi dari turbin angin dalam mengekstrak angin. Maka yang perlu kita maksimalkan, yang perlu kita tingkatkan adalah nilai dari koefisien power ini. Lalu pertanyaannya, dari mana nilai CP ini diperoleh? Nilai CP ini merupakan fungsi dari alfa dan lambda, di mana alfa ini merupakan sudut serang angin terhadap airfoil chord. Apa itu airfoil chord? Nanti akan saya jelaskan pada slide-slide selanjutnya. Namun pada slide ini akan sedikit saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan CP atau menganalisis sebuah bilah turbin angin secara lebih sederhana agar mudah dihitung. Jadi pertama-tama turbin angin ini kan awalnya berbentuk 3 dimensi ya.
bilah angin ini berbentuk 3 dimensi, lalu kita modelkan menjadi dalam bentuk 2 dimensi. Bagaimana cara memodelkannya? Yaitu bilah turbin angin ini apabila kita pangkas ya, kita potong, itu mempunyai penampang berbentuk seperti ini. Nah, penampang melintang ini merupakan bentuk geometri dari airfoil. Nah, lalu apa yang disebut sudut serang ini? Di sini bisa sedikit menggambarkan apa itu sudut serang dan apa itu airfoil chord. Nah, sudut serang adalah sudut yang dibentuk dari arah angin terhadap garis chord. Nah, garis chord ini adalah garis yang membujur di sepanjang airfoil, ini disebut garis chord. Kemudian tip speed ratio. Nah, tip speed ratio ini bukan watt ya, harusnya ini salah ini. Tip speed ratio ini merupakan kecepatan rotasi dari rotor turbin angin yang dikalikan dengan radius dari rotor turbin angin dibagi dengan kecepatan angin yang mengenainya. Nah, di sini kecepatan rotasi dilambangkan sebagai omega dan jari-jari sebagai R dan kecepatan angin sebagai V. Nah, lalu apa omega ini? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, omega ini merupakan fungsi dari CL dan CD. Apa lagi itu CL dan CD? Lagi-lagi timbul pertanyaan ya teman-teman. CL ini merupakan lift coefficient dan CD merupakan drag coefficient. Nah, gambar ini sebenarnya sudah merepresentasikan beberapa baris rumus yang ada di sebelah kiri ini. Jadi yang disebut lift coefficient atau lift force atau bahasa Indonesianya adalah gaya angkat dari suatu airfoil. Ketika terkena angin dengan sudut tertentu, airfoil akan mempunyai gaya angkat serta gaya seret atau drag force ya. Nah, yang menentukan kecepatan rotasi ini adalah dua parameter ini, yaitu lift force dan drag force. Kalau misalnya sudut serang ini pada kondisi yang optimal ya, sudut yang optimal, maka lift force ini akan lebih besar dari drag force. Kenapa lift force ini harus lebih besar dari drag force? Karena pada turbin angin HAWT atau horizontal axis wind turbine sebenarnya mengkonversi energi angin menjadi energi mekanik atau tenaga mekanik itu yaitu menggunakan ini gaya angkatnya seperti itu. Nah, sebenarnya drag force ini merupakan rugi-rugi dari konversi antara dari energi angin ke energi mekanik. Maka drag force ini harus dibuat sekecil mungkin, sedangkan lift force ini harus dibuat sebesar mungkin. Lalu bagaimana cara mengetahui atau menghitung nilai lift force atau lift coefficient dan drag coefficient ini? Di sini saya tidak menampilkan atau tidak mempunyai rumus yang formal, namun saya mempunyai trik yang lain. Nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini pada slide ini kita bahas terlebih dahulu mengenai geometri dari airfoil. Nah, di sini ada NACA 2421. Nah, NACA ini merupakan asosiasi yang mengembangkan geometri airfoil, di mana dia mengkodekan bentuk airfoil atau geometri airfoil ini dalam 4 digit angka, yaitu digit pertama adalah maksimum chamber. Ini kan digit pertama adalah 2, jadi maksimum chambernya adalah 2% dari berapa? 2% dari panjang total chordnya, yaitu 1 meter, 0,02 meter. Kemudian untuk digit keduanya adalah lokasi dari chamber maksimum. Lokasinya di mana? Lokasinya, karena ini 4 ya, maka besar 40%. 40% dihitung dari hidungnya atau moncongnya ini ditarik ke belakang sebesar 0,4 meter atau sebesar 40% dari panjang total chord. Nah, ini menentukan
lokasi dari maksimum chamber. Maksimum chambernya yang paling tinggi kan di sini. Maksimum chamber itu dibentuk dari garis chord dan garis min, sehingga maksimum chambernya ada di sini, ada di 0,4 meter. Sedangkan digit ketiga dan keempat ini merupakan maksimum thickness, nilai ketebalan maksimum. Karena di sini digit 3 dan 4 adalah 21, maka ketebalannya adalah 21% dari panjang chord. Nah, di sini mulai dari bawah sini ya, dari bawah sini hingga istilahnya ini lower surface ya, di bawahnya lower surface, kalau di atasnya ini adalah upper surface. Dari lower surface ke upper surface ini disebut ketebalan maksimum. Jadi itu kurang lebih seperti itu penjelasan geometri yang dikembangkan dan dinamai oleh asosiasi NASA. Nah, ini yang saya katakan sebelumnya tadi, saya tidak menggunakan rumus, namun saya menggunakan tools ya. Di sini menggunakan tools berupa software. Software ini disebut X-Foil Computation, di mana software ini merupakan perangkat lunak interaktif untuk menganalisis desain airfoil. Mengingat airfoil yang tadi saya bahas tadi kan dalam bentuk 2 dimensi ya, dengan menyertakan bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds ini sebenarnya adalah viskositas atau kekentalan fluida. Nah, fluidanya apa di sini? Fluidanya adalah angin. Nah, kekentalan anginnya berapa? Nanti akan dimasukkan juga ke dalam X-Foil Computation ini, sehingga X-Foil ini dapat menghitung distribusi tekanan pada airfoil sehingga karakteristik atau nilai koefisien angkat dan seret dapat diketahui. Nah, ini sangat jelas bahwa tools ini, yaitu X-Foil Computation ini, bisa menganalisis atau mensimulasikan suatu bentuk geometri airfoil sehingga kita dapat mengetahui nilai koefisien lift dan koefisien drag-nya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari X-Foil Computation. Jadi perangkat lunak ini sangat berguna sekali ketika kita akan menganalisis sebuah aerodinamika dari suatu airfoil. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara mengkomputasi atau menghitung koefisien lift dan koefisien drag pada suatu airfoil menggunakan X-Foil Computation. Karena X-Foil Computation ini merupakan perangkat lunak dalam bentuk command prompt ya. Sini kita bisa membuka X-Foil-nya. Ini X-Foil meminta untuk diberikan input jenis airfoil. Di sini ada beberapa instruksi ya. Kalau kita ingin menyimpan suatu file, maka kita gunakan instruksi save file. Ini kalau kita ingin meload suatu koordinat airfoil, kita bisa menggunakan perintah load file. Sedangkan apabila kita mempunyai bentuk atau geometri airfoil dengan bentuk naca, kita gunakan naca. Nah, sekarang pada kali ini kita akan menggunakan atau memberikan input kepada X-Foil dengan airfoil naca 2421 ya, seperti yang ditunjukkan pada PowerPoint sebelumnya tadi. Coba kita cek lagi. Saya agak lupa tadi naca berapa ya, ini naca 2421 ya, benar 2421. Kita coba, kita ketikkan naca spasi 2421, kita enter. Saya tadi juga menuliskan instruksinya dalam notepad sehingga saya tidak lupa
urutannya seperti apa. Jadi ketika sudah menginputkan bentuk airfoilnya, kita enter, kemudian kita masukkan perintah oper atau operator, kita enter. Ini kita masukkan iter. Iter ini adalah iterasi. Dalam dia menghitung CL dan CD nya, dia membutuhkan iterasi berapa loop. Kita berikan misalnya 100 ya. Kita enter. Setelah iterasi kita masukkan viskositas. Nah, viskositas ini yang merupakan kekentalan suatu fluida atau kekentalan angin ya, atau juga bisa disebut dengan bilangan Reynolds. Kita berikan 1 juta 1E6 karena ini tidak mempunyai satuan ya, bilangan Reynolds tidak mempunyai satuan. Ini pada kecepatan angin yang tinggi yang kira-kira pada kisaran 12 meter per second, ini bilangan Reynolds ini atau viskositas ini sebesar 1 juta. Itu kita enter, kita berikan alfa. Alfa ini adalah sudut serang. Kita ketikkan perintah alfa spasi dengan sudut misalnya 5 derajat ya. Kita enter. Nah, di sini Xfoil akan memvisualisasikan sekaligus menampilkan beberapa parameter yang kita butuhkan. Nah, di sini bahwa airfoil NACA 2421 ini yang dimasukkan juga bilangan Reynolds-nya sebesar 1 juta dengan sudut alfa yang diberikan adalah 5 derajat, maka kita peroleh koefisien blade-nya sebesar 0,749, sedangkan untuk koefisien drag-nya 0,00886. Nah, ini sangat terlihat berbeda ya antara CL dan CD-nya. CL-nya lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada CD-nya. Nah, untuk L per D-nya ini adalah perbandingan rasio antara L per D, yaitu 84,57. Ini kita bisa melihat bentuk atau geometri dari airfoil NACA 2421, dimana ini adalah kurva tekanan udara ya, kurva tekanan udara yang ada di upper surface mempunyai tekanan negatif, artinya tekanannya rendah, lebih rendah daripada tekanan yang berada di lower surface, sehingga terciptalah gaya angkat atau lift. Jadi kalau secara prinsip kan sayap pesawat ataupun blade sebuah turbin apabila mempunyai perbedaan tekanan antara upper surface dan lower surface, maka blade atau bilah turbin atau sayap pesawat tersebut mempunyai gaya angkat seperti itu. Kalau seperti ini demonstrasinya. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Setelah menemukan nilai CL dan CD nya, kita bisa menghitung CP nya atau koefisien powernya. Karena yang tadi itu kan airfoilnya masih dalam bentuk 2 dimensi, kan tidak mungkin untuk kita melakukan perhitungan hanya dalam ranah 2 dimensi saja. Padahal sistem yang kita kehendaki atau yang kita ingin analisis itu kan dalam bentuk 3 dimensi seperti bilah turbin angin. Nah, bagaimana cara memodelkan bilah turbin angin dari 2 dimensi airfoil tadi ke dalam bentuk 3 dimensi bilah turbin angin? Nah, ini untuk menganalisis aerodinamika bilah turbin angin dari sudut pandang 3 dimensi digunakan blade elemen momentum atau BEM teori. Nah, BEM teori ini mempunyai rumus utama, yaitu untuk menghitung CP. CP nya itu tadi apa? CP nya adalah koefisien power atau efisiensi dari
turbin angin dalam mengekstrak energi angin menjadi energi mekanik. Di sini ada beberapa parameter ya, ada F, ada sin, ada pi, cos pi, ada, nah ini tadi juga ada DSR, ini tadi tips speed ratio. Nah, di sini CD dan CL-nya ini berguna untuk menghitung CP di sini. Jadi sebelumnya kita cari dulu terlebih dahulu CL dan CD-nya. Ini untuk apa? Untuk menghitung koefisien power menggunakan Black Element Momentum Theory. Nah, kita sedikit mengingat lagi ya rumus untuk mendapatkan power mekanik sebuah turbin angin. Ini kita sekali lagi mengingat harus memaksimalkan nilai CP, maksimalkan nilai CP tinggi mungkin. Nah, sebenarnya nilai CP ini mempunyai batasan, yaitu disebut dengan batasan Betz, di mana turbin angin ini, turbin angin seefektif apapun, seefisien apapun, desain paling optimal bagaimanapun hanya bisa mengekstrak energi angin sebesar 59,3% dari energi angin yang mengenainya. Ini adalah hukum Betz ya, hukum Betz. Betz ini adalah nama orang ilmuwan yang mencetuskan pertama kali mengenai teori dan rumus-rumus formal dari turbin angin. Perlu diingat ya, jadi maksimal dari nilai koefisien power ini adalah 59,3% dari total energi angin yang tersedia atau energi angin yang mengenai turbin angin itu sendiri. Jadi sangat tidak mungkin apabila nanti CP-nya ini kita dapatkan kok lebih dari 59,3%. Misalkan katakanlah 65 atau 70%, berarti ini ada rumus yang salah, ada perhitungan yang salah dalam perhitungan kita itu. Jadi nanti kemungkinan rumus CP ini ya di bawah 59,3% itu, karena turbin angin yang kita desain tidak mungkin seoptimal itu, sesempurna itu. Nah, power mekanik turbin angin ditentukan oleh geometri airfoil yang optimal. Lagi-lagi kita disuguhi dengan bentuk dari airfoil ya, karena apa yang kita bahas di sini merupakan geometri dari airfoil yang optimal agar bisa meningkatkan power mekanik turbin angin. Apa saja yang membuat geometri airfoil itu optimal? Jadi di sini seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, bahwa ada thickness, ada ketebalan. Ketebalannya berapa? Semakin tebal suatu airfoil ini, logikanya kan semakin kokoh ya, semakin kuat airfoilnya atau bilah turbinnya. Namun ternyata dalam komputasi X-foil, apabila geometri airfoilnya ini terlalu tebal, maka nilai CL-nya atau koefisien lift-nya itu akan lebih rendah daripada koefisien drag-nya, karena lebih cembung ya. Kalau misalnya ini lebih tebal kan lebih cembung, sedangkan kalau lebih tipis, nah itu lebih bagus dari segi koefisien lift-nya. Artinya kalau koefisien lift-nya semakin tinggi kan CP-nya juga semakin tinggi kan, seperti itu. Namun kalau ketebalannya ini terlalu minim, maka bilah turbin itu akan rapuh kalau terkena angin secara terus-menerus, terkena hujan, apalagi terkena badai bisa patah, terlalu tipis. Kemudian selain ketebalan juga ada yang disebut dengan ya tadi chord length-nya berapa, panjangnya berapa, terus maksimum chambernya berapa, dan posisi maksimum chambernya itu berapa. Dan mungkin selain itu juga ada parameter lainnya yang menentukan geometri bilah turbin angin, yaitu sudut puntir. Kalau kita perhatikan ya secara jeli, sebenarnya bilah turbin angin itu sedikit dipuntir ya, mempunyai sudut puntiran tertentu. Nah itu sudut puntirannya itu juga tidak sembarangan,
itu juga ada perhitungannya. Nah, perhitungan sudut puntir itu juga sudah masuk ke dalam ini tadi, sebenarnya sudah masuk ke dalam rumus plate elemen momentum. Sudut puntirnya merupakan P ini merupakan sudut puntir. Nah, jadi sudah jelas ya, berarti di sini ada ketebalan yang optimal itu berapa, terus maksimum chamber yang optimal itu berapa, panjang chordnya itu berapa yang paling optimal, terus sudut puntir yang optimal itu berapa, agar geometri airfoil ini dapat dikatakan optimal untuk meningkatkan power mekanik turbin angin. Nah, lalu bagaimana cara menentukan geometri airfoil yang optimal? Sedangkan cara membuat airfoilnya saja tidak tahu bagaimana caranya. Ayo, bagaimana ya teman-teman? Nah, ini saya menggunakan salah satu alternatif, yaitu menggunakan kurva Bezier. Apa itu kurva Bezier? Kurva Bezier merupakan kurva berparameter. Nah, catatan berparameter ya, berparameter yang sering digunakan dalam komputer grafis dan bidang yang berkaitan. Dalam gambar vektor, kurva Bezier digunakan untuk memodelkan kurva mulus yang dapat diperbesar dan diperkecil dengan tidak terbatas. Jalur path yang biasa ditemui di program manipulasi gambar adalah perpaduan dari kurva Bezier yang saling terhubung. Ini adalah parameternya ya, ada P0, P1, P2, P3. Ini adalah parameter yang membentuk path yang suatu garis mulus ini. Suatu garis mulus ini ditentukan oleh keempat titik ini. Nah, kita menentukannya kan secara diskrit ya, secara koordinatnya berada di titik P0, P1, P2, P3. Namun kurva yang dihasilkan ini mulus, seperti seolah-olah kontinu ya, dari diskrit ke kontinu. Jadi sebenarnya kurva Bezier ini akan menyederhanakan atau mempermudah pekerjaan kita saat kita ingin membentuk sesuatu bidang yang kompleks. Kita cukup meletakkan beberapa parameter ini pada koordinat tertentu ya, katakan seperti itu. Pada koordinat yang kita inginkan, misalnya ingin bulat sempurna, maka P0 ini harus di mana, P1, P2, P3 ini harus di mana. Apabila ingin membuat suatu bentuk oval, nanti beda lagi titik P0, P1, P2 dan P3 nya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran sederhana yang mengenai kurva Bezier. Nah, sedikit gambaran ini akan mengantarkan kita pada bagaimana cara membuat bentuk airfoil menggunakan kurva Bezier ini. Nah, ini merupakan geometri airfoil menggunakan kurva Bezier dengan 8 parameter. Sini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tadi ada 8. Nah, yang kita ubah-ubah adalah lower surface dan upper surface. Yang upper surface kita ubah-ubah variabel atau parameternya sebanyak 4 ini. Yang lower surface juga ada 4, jadi kita ubah-ubah lower surface dan upper surface nya saja ya, secara vertikal. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini kita bahas mengenai pencarian titik koordinat secara vertikal saja ya, seperti itu, karena mungkin ada pembahasan yang lain di luar sana yang lebih kompleks lagi, yang menggerakkan atau mengubah-ubah titik parameter ini baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi kan ada berapa kemungkinan itu nanti kan, banyak sekali kan. Namun di sini karena ini adalah penjelasan yang sederhana, maka saya hanya menggunakan perubahan atau penentuan lokasi koordinat vertikalnya saja. Karena 8 ini sudah cukup banyak ya, dimana kita harus menentukan titik yang tepat atau optimal agar bentuk airfoilnya ini bisa dikatakan optimal dalam mengekstrak energi angin menjadi energi mekanik.
Nah, akan sangat sulit kan kalau kita melakukan penentuan lokasi titik parameter, semua parameternya ini secara manual. Namun akan lebih mudah apabila kita menerapkannya menggunakan algoritma genetika. Nah, algoritma genetika ini, ini adalah gambar yang legend ya, legendaris ya, bahwa algoritma genetika ini kan merupakan algoritma evolusioner, mana ini akan berevolusi dari kera menjadi manusia. Itu sebenarnya teori evolusi ini kan hanyalah teori ya, belum tentu kebenarannya. Namun sejatinya di dalam algoritma genetika ini hanya mengadopsi sebuah teorinya saja, entah itu teorinya benar atau salah, tapi teori ini sangat berguna ketika kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama permasalahan pencarian global stokastik, seperti permasalahan yang saat ini kita hadapi untuk menentukan titik parameter yang paling optimal untuk menentukan geometri airfoil. Nah, di sini algoritma genetika berperan untuk mentuning atau menentukan kedelapan parameter kurva Bezier ini untuk memaksimalkan nilai CP. Nilai CP ini tadi kan berkaitan erat dengan power mekanik turbinnya. Semakin besar nilai CP-nya, maka power mekanik yang dihasilkan oleh turbin juga ikut besar. Maka di sini fokus kita akan memaksimumkan CP-nya. Begitu. Di sini saya tidak akan terlalu dalam membahas algoritma genetikanya, namun hanya konsep dasarnya saja bagaimana algoritma genetika ini dapat menentukan parameter-parameter yang banyak dari parameter kurva Bezier yang membentuk airfoil, geometri airfoil ini tadi, dan untuk menghasilkan maksimum koefisien powernya. Mungkin di video yang akan datang mungkin saya akan menjelaskan algoritma genetika ini secara rinci ya. Nah, mari kita lihat hasil dari program yang saya kembangkan sendiri, yang saya buat sendiri, yaitu menggunakan algoritma genetika